kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan pada subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sekarang coba kita perhatikan teks berikut ini. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, coba kalian perhatikan, teks tersebut ternyata ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Dan coba kalian perhatikan lagi, di situ ada beberapa huruf yang ditulis secara berbeda. Nah, ternyata huruf-huruf yang ditulis secara berbeda itu adalah huruf kapital. Nah, coba kalian lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut. Nah, sebelumnya, apa itu huruf kapital? Nah, huruf kapital menurut Bu Ebi adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital juga biasa disebut dengan huruf besar. Selanjutnya, bagaimana penggunaan huruf kapital? Jadi, penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf kapital digunakan di awal sebuah kalimat. Contoh, mereka sedang belajar bersama di perpustakaan. Coba kalian perhatikan huruf M pada kata mereka. Karena terletak di awal kalimat, huruf M pada kata mereka menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya yang kedua, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Contoh, adik Sandi bernama Sinta. Coba kalian perhatikan kata Sandi dan Sinta adalah nama orang, maka penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Kata Sandi, huruf pertamanya adalah S, maka S ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu pula pada kata Sinta, huruf pertamanya adalah S, sehingga S ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota dan nama negara. Contoh, keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta. Sidik baru saja pulang dari Jepang. Nah, coba kalian perhatikan kata Yogyakarta dan Jepang. Yogyakarta dan Jepang adalah nama kota dan nama negara, sehingga harus diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama kota dan nama negara. Huruf pertama Yogyakarta adalah Y, jadi Y ditulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata Jepang huruf pertamanya adalah J, jadi J ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan nama bulan. Contoh, hari Sabtu dan Minggu Nia libur sekolah. Ari berencana pergi ke rumah neneknya pada bulan Desember. Coba kalian perhatikan, penulisan kata Sabtu, Minggu, dan Desember harus diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama hari dan nama bulan. Kata Sabtu, huruf pertamanya adalah S, sehingga huruf S ditulis menggunakan huruf kapital karena kata Sabtu adalah nama hari. Begitu pula juga dengan kata Minggu, karena menunjukkan nama hari dan huruf pertamanya adalah M, maka huruf M ditulis menggunakan huruf kapital. Dan kata Desember karena menunjukkan nama bulan dan huruf pertamanya adalah huruf D, maka ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, setelah kalian memahami penggunaan huruf kapital, sekarang kita perhatikan bersama-sama teks berikut ini.
pada kalimat pertama, di situ awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kata Siti, walaupun tidak di awal kalimat karena dia menunjukkan nama orang, maka huruf S-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu pula juga dengan kata Lani, karena merupakan nama orang sehingga huruf pertamanya huruf L digunakan huruf kapital. Untuk kalimat yang kedua, untuk awal kalimat yaitu huruf D menggunakan huruf kapital. Dan kata Lani walaupun tidak di awal kalimat karena merupakan nama orang sehingga ditulis huruf L-nya menggunakan huruf kapital. Nah, dan untuk seterusnya pada awal kalimat selalu digunakan huruf kapital. Coba kalian perhatikan pada tanda yang dilingkari ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang alat ukur dan satuan berat. Setiap benda memiliki massa. Massa benda lebih dikenal sebagai berat. Alat ukur baku untuk mengukur berat adalah timbangan. Ada berbagai jenis timbangan, seperti yang ada pada gambar tersebut. Ada yang pertama ada timbangan pasar, yang kedua ada timbangan kue, dan yang ketiga ada timbangan duduk. Nah, yang pertama ada timbangan kue. Pasti kalian sudah familiar dengan timbangan itu kan? Nah, timbangan kue dikenal juga dengan sebutan timbangan rumah tangga karena digunakan di rumah. Timbangan ini umumnya digunakan untuk menimbang hingga 5 kg. Biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue seperti telur, gula pasir, dan tepung terigu. Yang kedua ada timbangan pasar. Kalian pasti sering melihat timbangan itu jika pergi ke warung atau ke pasar kan? Nah, timbangan pasar dikenal juga dengan sebutan timbangan bebek. Kenapa ya disebut dengan timbangan bebek? Karena memiliki anak timbangan dengan berat yang berbeda-beda. Ada yang 1 kg, ada yang 500 gram, ada yang 1 ons, dan lain-lain. Nah, timbangan pasar biasa ditemukan di pasar tradisional atau warung. Dapat digunakan untuk menimbang hingga berat 10 kg. Biasanya digunakan untuk menimbang telur, gula pasir, daging ayam, dan daging sapi. Ketiga, ada timbangan duduk. Timbangan jenis ini ada yang analog dan juga digital. Dapat menimbang hingga 500 kg. Biasanya digunakan untuk menimbang beras, hasil perkebunan, dan hewan seperti sapi atau kambing. Nah, sebenarnya juga bisa digunakan untuk menimbang berat badan kita loh. Di kebun belakang terdapat beberapa timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram, ons merupakan nama lain dari hektogram. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Nah, selanjutnya adalah konversi satuan berat. Yang pertama, coba kalian perhatikan. Di situ berat 1 kg jika dikonversikan menjadi gram itu adalah 1000. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan berat 1 kg sama dengan 10 ons. Sedangkan berat 1 ons jika digramkan adalah 100 gram. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyikan lagu sesuai dengan panjang dan pendek bunyi lagu. Nah, kita akan belajar lagu Ayamku. Lagu Ayamku diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 2/4 dan dinyanyikan dengan nada sedang.
Lagu tersebut dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan tanda strip panjang dan bunyi pendek ditandai dengan tanda titik. Nah, sekarang coba kita nyanyikan kembali lagu tersebut. Tandailah bagian lagu dengan tanda strip panjang jika bunyinya panjang, dan tandailah bagian lagu dengan tanda titik jika bunyinya pendek. Nah, ayo kita coba menyanyikan lagu Ayamku dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi secara bersama-sama ya. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terus belajar ya. Terima kasih sudah menonton.